Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulina Otolua dengan NIM 4334200003 dari jurusan Fisika Prodi Pendidikan IPA. Pada video kali ini saya akan mengidentifikasi materi tentang keanekaragaman makhluk hidup mengenai tumbuhan termasuk ke dalam divisi Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Mari kita lihat lebih lanjut. Pertama, mengenai divisi Talophyta. Di sini saya menemukan jamur Pleurotus ostreatus. Saya menemukannya di salah satu kebun milik warga yang berjarak 5 km dari rumah saya yang berada di Kelurahan Padibo Olom. Tanaman jamur ini memiliki ciri dengan bentuk membulat, lonjong, serta melengkung seperti cangkang tiram. Jamur tiram putih ini mempunyai tudung yang berdiameter sekitar 4-5 cm. Jamur ini dikenal dengan nama Pleurotus ostreatus, tapi dari tudung yang menggulung ke dalam dengan bentuk tudung yang berbentuk setengah lingkaran. Jamur ini memiliki daging yang tebal, berwarna putih, serta lunak pada bagian tangkainya. Tetapi mengenai tangkai pada jamur ini terkadang ada, serta juga tidak, tergantung pada pertumbuhannya. Dan tumbuh dari jamur ini pendek, gemuk, padat, kuat, serta teksturnya juga kering. Kedua, mengenai jamur pisang atau banana mushroom. Jamur ini saya temukan pada salah satu kebun warga, di mana kebunnya ini ditanami pohon pisang dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Jamur pisang ini kelihatannya mirip dengan jamur barat. Jamur pisang ini juga biasanya tumbuh di rerumputan pisang atau di bonggol pisang saat sudah lapuk atau mati. Terutama jamur ini tumbuh pada saat musim hujan atau dalam keadaan lembab. Seperti yang terlihat pada gambar, jamur pisang ini tidak memiliki gelang atau cincin pada batangnya. Berarti jamur ini tergolong tidak beracun dan dapat dikonsumsi. Pada bagian bawah dari tudung jamur tersebut memiliki warna putih pada saat masih muda, tetapi jika sudah tua, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Dan pada bagian atasnya juga berwarna putih, tetapi kecoklatan tepat di tengah-tengah dari lingkaran tudung tersebut. Jamur pisang ini memiliki tekstur yang kenyal, jika disentuh dia akan seperti bergoyang dan mudah sobek pada bagian tudungnya tersebut. Jamur yang ketiga yaitu Calvatia gigantea atau jamur puffball yang umumnya ditemukan di padang rumput, ladang, dan hutan gugur, biasanya di akhir musim panas dan musim gugur. Jamur ini saya temukan di salah satu lapangan yang berjarak sekitar 2 km dari tempat tinggal saya. Bagian dalam jamur ini ketika belum matang berwarna putih, dan ketika sudah dewasa bagian dalam jamur ini berwarna coklat kehijauan. Tubuh berbuah jamur puffball akan berkembang dalam jangka waktu beberapa minggu dan segera membusuk, dan di mana ia berbahaya untuk dimakan. Bagian buah pada jamur ini merupakan bagian tubuh jamur yang ada di atas tanah atau bahan organik yang ditempati jamur ini. Tudungnya berbentuk cembung, dan bagian ini juga merupakan bagian pelindung untuk tubuh jamur. Tangkai dari jamur ini memang relatif pendek dan tegak secara vertikal, terletak di bawah permukaan dari tudung tersebut. Jamur ini banyak ditemukan tumbuh di hutan, batang kayu, daerah yang ditutupi rumput, halaman rumput, dan di sepanjang pinggir jalan. Yang keempat, mengenai lichen atau lumut kerak. Mengenai klasifikasi dari lumut kerak yang saya temukan, di mana berdasarkan struktur talusnya, yaitu lumut ini termasuk ke dalam krustose, di mana memiliki karakteristik yang talusnya hampir menyerupai kerak dan melekat erat pada substrat di beberapa area tertentu. Lichen ini hidup secara epifit pada pohon-pohonan dengan membentuk seperti bercak. Berdasarkan gambar, lichen atau kerak jenis tersebut memiliki bentuk krustose, mempunyai talus yang berukuran kecil, datar, tipis, dan selalu melekat ke permukaan kulit pohon, yang memiliki warna abu-abu atau abu-abu kehijauan. Lumut jenis ini susah untuk dicabut tanpa merusak bagian substratnya. Lichen menjadi kering dikarenakan panas terik matahari, tetapi hidup lagi setelah turunnya hujan.
Kedua ini mengenai divisi Bryophyta, di mana saya menemukan lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun atau disebut dengan nama lumut sejati merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora. Selain itu, tumbuhan ini juga merupakan tumbuhan yang memiliki bentuk tubuh relatif kecil yang mempunyai bagian akar, batang, dan daun berukuran relatif kecil juga. Bentuk tubuhnya berupa tumbuhan kecil dengan bagian seperti akar atau rhizoid, batang, dan laut. Lumut ini banyak terdapat di tempat-tempat yang lembab dan berupa lembaran yang tersusun spiral. Berwarna hijau muda, hijau tua, hingga kecoklatan jika sudah mati atau mengering. Batang tumbuhan ini melekat langsung dengan daun dan akar, sehingga sangat sulit menentukan mana bagian akar, batang, maupun daun dari lumut tersebut. Yang terakhir mengenai divisi Pteridophyta, di mana saya mengambil tumbuhan paku sejati yang saya temukan di salah satu kebun warga yang berjarak 5 km dari rumah saya, dan juga terdapat di belakang rumah saya yang tempatnya terkena lembab. Tumbuhan paku ini disebut tumbuhan paku benar atau Pterophyta yang sering ditemukan di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab, dan hidupnya ini di tanah atau epifit di pohon. Memiliki daun berbentuk lembaran yang cukup besar dan majemuk yang terbagi menjadi beberapa lembaran dengan tulang daun yang bersabang-cabang, di mana memiliki daun yang masih muda, menggulung atau circinate, dan memiliki sporofil daun yang menghasilkan fora dan tropofil.